Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kembali lagi di channel YouTube Ansor Media Kambangan. Kali ini Ansor Media Kambangan bekerjasama dengan Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama mengadakan program Anda Bertanya, NU Menjawab. Tentunya untuk memfasilitasi warga umat muslim pada umumnya ketika ingin bertanya tentang keagamaan bisa melalui syuriah atau para asatidz yang ada di Desa Kambangan. Kami memfasilitasi program ini bagi warga Desa Kambangan atau umat Islam pada umumnya untuk bertanya tentang apapun saja tentang keagamaan yang nanti akan dijawab oleh Dewan Syuriah Desa Kambangan. Dan pada malam hari ini telah hadir bersama kita, beliau juga salah satu wakil Syuriah pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kambangan, beliau Kiai Hamid Makmun. Pripun kabar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Nggih. Begini Abah Yai. Program Anda Bertanya NU Menjawab ini sistemnya kami memposting pertanyaan atau luangan pertanyaan yang ada di media sosial, sehingga banyak teman-teman yang kemudian bertanya dan sudah kami tampung, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh panjenengan insya Allah. Okay. Tapi sebelumnya beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Ulumul Quran Desa Kambangan, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Pak Yai tentang Pondok Pesantren Ulumul Quran ini berdiri tahun berapa, kemudian perkembangan sampai saat ini, kegiatan-kegiatannya semacam apa saja. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Ansor dan sahabat-sahabat NU serta para santri semua, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahim bersama. Kemudian mudah-mudahan tujuan kita, silaturahim kita pada malam hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya malam hari ini kita berada di aula Pesantren Tahfiz Ulumul Quran. Pesantren Tahfiz Ulumul Quran ini adalah pesantren yang awalnya didirikan pada tahun 2018, tepatnya di bulan Agustus tanggal 8 bulan 8 2018. Dan insya Allah visi misi kami adalah tidak jauh dari Al-Quran. Artinya kita pengen membumikan Al-Quran di desa kita tercinta, di Kambangan. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya para ahli Quran, desa kita akan semakin makmur, akan semakin adem, dan akan menjadi desa yang diharapkan oleh setiap insan, yang diharapkan oleh setiap manusia, yaitu yang dikatakan oleh Rasulullah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, Ulumul Quran didirikan pada awalnya kita pengen mewujudkan harapan dari para orang tua yang mohon maaf notabene adalah orang-orang yang tidak mampu. Jadi memang kita mendirikan pesantren ini bersama teman-teman, awalnya itu untuk para yatim dan duafa. Nah, kita berjalan dari 2018, dimulai pembangunan awal asrama untuk dua kamar. Ya, alhamdulillah sudah jadi. Kemudian tahun 2019 mulai diisi oleh para santri dari kalangan yatim dan duafa. Cuman berhubung masih baru juga di sini, maka perkembangannya mungkin tidak begitu
tidak begitu baik, cuman alhamdulillah semua kegiatan dan programnya berjalan dengan baik sampai dengan hari ini. Dan seiring berjalannya waktu pun ternyata yang meminati atau yang menginginkan untuk pesantren di sini bukan hanya dari kalangan kaum yatim dan duafa saja, melainkan dari beberapa kalangan. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah mengasuh kurang lebih 30 santri putra dan putri. Alhamdulillah bidu'aikum, mudah-mudahan ke depan kita terus maju, terus membumikan Al-Quran, terus syiar dan dakwah bersama NU tentunya untuk terus menghidupkan agama Allah dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan harapan terbesarnya adalah Kambangan ini menjadi desa yang adem, ayem, tentrem, dan di sana dihidupkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Gitu. Untuk penerimaan santri baru sudah dimulai ya? Penerimaan santri baru sudah dimulai. Kira-kira kalau santri yang masuk harus punya syarat tertentu atau bagaimana? Kalau di Ulumul Quran itu memang karena awalnya kami mendirikan pesantren ini untuk para yatim dan duafa, secara administrasi kita memang free, artinya gratis ya. Kita gratiskan untuk masalah baik itu yang berkaitan dengan makan, kebutuhan harian, kebutuhan ngaji, Al-Quran dan sebagainya, bahkan sampai pada sabun mandi, semuanya insya Allah kita bareng-bareng mengupayakan untuk para santri. Dan syarat utama untuk bisa masuk ke pesantren ini adalah himmatul aliyah, keinginan yang besar untuk bisa menjadi keluarga Allah, keinginan dan bulat yang tekad untuk bisa menjadi ahlullah wa khosotuh, yaitu ahli Al-Quran. Oleh karena itu persyaratan-persyaratannya tidak banyak, hanya sebatas untuk administrasi kita saja, yaitu tidak jauh dari yang namanya KK, KTP, akte kelahiran, dan juga pas foto 3x4 gitu. Ya. Jadi intinya jika teman-teman warga Desa Kambangan ataupun sekitarnya yang ingin mendaftar di Pondok Pesantren Ulumul Quran, yang penting tadi punya keinginan yang besar untuk menuntut ilmu gitu ya, Pak ya. Betul. Kemudian ini sudah masuk di setengah bulan puasa ya. Alhamdulillah setengah bulan puasa kita lalui. Kemudian dari teman-teman ada yang mau menanya, kira-kira kiat apa saja biar puasa kita itu sampai goal nanti di Idul Fitri. Betul. Ya. Baik. Kita teringat dengan salah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu tentang fadilah, tentang keutamaan, dan tentang keajaiban-keajaiban yang ada di bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, maka mereka pasti akan berharap bahwa jadikanlah setiap bulan selama 1 tahun ini sebagai bulan Ramadan. Kenapa? Karena fadilah yang sangat luar biasa. Jadi sungguh sangat merugi ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjumpai Ramadan, tapi tidak bisa menggunakan dengan baik. Karena kita tidak tahu apakah umur kita akan sampai pada Ramadan yang akan datang atau tidak. Kalaupun kita sampai pada bulan Ramadan yang akan datang, apakah kita masih diberi kesehatan atau tidak? Kalaupun kita masih diberikan kesehatan, masihkah hati kita digetarkan oleh Allah untuk melaksanakan Ramadan? Oleh karena itu, kiat untuk bisa melaksanakan Ramadan sampai finish nanti adalah yakinlah bahwa ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah, maka kita adalah bagian daripada orang-orang yang dipilih Allah dan orang-orang yang disayangi oleh Allah untuk bisa melaksanakan dan mendapatkan fadilah-fadilah yang ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu ingat bahwa kita ini harus bisa memaksimalkan amaliyah ubudiyah pada bulan Ramadan ini, dengan harapan kalaupun Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, maka Ramadan ini adalah Ramadan terakhir di hidup kita yang akan menghapuskan setiap dosa kita. Sebagaimana hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jika kita bisa melaksanakan puasa dengan baik, dengan iman, dengan penuh keyakinan dan ihtisab semata-mata karena Allah,
maka kita akan keluar dari Ramadan dan menjumpai bulan fitri dalam keadaan kita telah diampuni dosa-dosanya. Seperti Amin. itu kurang lebih. Selanjutnya Kiai, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di media sosial, baik itu Facebook maupun melalui chat WA yang kami kirimkan di grup-grup baik itu Ansor maupun NU ataupun majelis-majelis yang ada di Desa Kambangan. Kemudian telah kami saring beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama masih berkaitan dengan puasa. Ya, puasa. Jadi penanya ini bertanya, saya lupa niat. Jadi malamnya tidak niat, kemudian tidak sahur. Ya, tidak sahur. Kemudian bangun-bangun sudah mungkin sholat subuh. Ya, jadi malamnya tidak niat, kemudian sampai sahur juga tidak niat. Kemudian bagaimana puasa saya? Apakah masih tetap sah atau harus mengqadha di lain hari? Baik, puasa itu salah satu syarat sahnya harus niat. Rasulullah bersabda bahwa seseorang yang tidak niat di malam hari, maka dia tidak dianggap sah puasanya. Artinya malam yabitin niyah fil lailah fala siyamalah. Tidak dianggap sah puasanya seseorang yang tidak berniat pada malam harinya. Dalam konteks niat, khususnya di bulan Ramadan ini, kan kalau definisinya sendiri kan sesuatu yang melakukan sesuatu bersamaan dengan yang kita niati, ya. Fi'lu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Ya, gitu. Itu niat definisinya. Cuman kalau di puasa tidak kita kemudian selesai sahur, mulai masuk awal puasa, berarti mulai dari fajar atau taruhlah kita dari adzan subuh kita mulai baru niat, itu enggak seperti itu. Jadi harus ada mabit. Mabit itu artinya apa? Artinya bahasa Jawa ini nginep naniat. Jadi kita berniat itu harus di malam hari. Cuman kata-kata mabit di sini ditafsiri oleh para ulama bahwa tidak harus kita niat di nisful lail au sulusul lail. Tidak harus di pertengahan malam ataupun tidak juga harus di sepertiga terakhir dari malam. Artinya apa? Kalaupun kita sudah selesai berbuka puasa, itu kan sudah huruf, sudah masuk maghrib. Nah, dari mulai itu kita sudah diperbolehkan untuk niat. Kalau kita niatnya setelah buka puasa, itu berarti kita niatnya pada awalul lail. Awalul lail itu permulaan malam, yaitu setelah masuk maghrib, begitu. Jadi intinya kalau kita lupa niat, kemudian kita tidak sahur pula, misalkan kita ketiduran begadang sampai jam 12 malam, begitu bangun-bangun ternyata sudah jam 7 pagi, nggak niat, nggak sahur, nggak niat pula, nggak sholat subuh pula, double. Nah, ini tidak dianggap sah puasanya orang tersebut. Kenapa? Karena dia tidak niat. Lah ini loh yang dimaksudkan oleh beberapa mazhabul arba'ah yang mengatakan wa yusannu, ya, ayyan wiya fi awwali ramadhana bi jami'i bisyami syahri jami'i ramadan. Jadi di mazhab Malikiyah, Imam Maliki itu disunahkan untuk niat di awal Ramadan dengan niat di jami'i syahri ramadan. Untuk niat puasa di semua bulan di bulan ini, ya, setiap hari di bulan ini maksudnya. Jadi di awal Ramadan itu kita disunahkan. Tujuannya apa? Antisipasi. Barangkali kita lupa niat, maka kita tetap dihukumi puasa. Ya, walaupun kalau keterangan-keterangan mazhabul Syafi'i tetap yang namanya niat itu, ya, harus di setiap malamnya. Tapi di Al-Baijuri, di kitab Al-Baijuri itu diterangkan wa taqliduhu Syafi'iyyu. Artinya Imam Syafi'i juga mentaklidi, mengikuti pendapat dari Imam Maliki yang mengatakan bahwa boleh kita berniat di awal Ramadan dengan niat puasa di semua bulannya atau di setiap harinya selama Ramadan tahun ini. Artinya hanya sebatas ihtiyaton, untuk berhati-hati saja supaya ketika kita lupa maka puasa kita tetap sah.
Tapi kalau di awal Ramadannya sudah tidak niat, berarti puasanya tidak dianggap sah kalau kita tidak niat. Walau sahur sekalipun, apalagi nggak sahur. Sahur sekalipun kalau kita tidak niat berpuasa, maka tidak sah dan tidak dianggap berpuasa. Seperti itu. Iya. Berarti kalau misalkan misal orang tersebut tidak niat malamnya, kemudian di awal puasa juga tidak niat untuk 1 bulan penuh, betul. Ya, berarti hari itu dia tidak melaksanakan puasa tidak apa-apa, atau tetap melaksanakan puasa, kemudian di lain hari mengqadha, Tetap imsak, tetap puasa berarti tetap ya? imsak, tetap berpuasa, tapi tidak dihitung puasanya. Tidak dihitung. Dan dia harus mengqadha setelah Ramadan atau setelah Idul Fitri. Begitu. Oh, ya. Ada beberapa poin penting yang kita tangkap dari pertanyaan nomor 1 tadi. Niat puasa boleh di awal malam, jadi Betul. setelah buka ya. Setelah buka itu sudah diperbolehkan untuk kita niat puasa. Contoh tadi, kemudian di awal puasa juga disunahkan untuk mengikuti madhab imam berpindah madhab. Bukan berpindah, mengikuti madhab dari Imam Malik yang memperbolehkan niat di malam pertama untuk seluruh hari. Betul. Jadi untuk kasus ini, jika orang tersebut sudah niat malamnya, malam pertama maksud saya, malam pertama di awal bulan Ramadan sudah niat untuk berpuasa dalam 1 bulan, berarti puasanya masih dianggap sah. Tetapi kalau orang tersebut di awal puasa tidak niat untuk berpuasa sebulan penuh, dan malam itu dia tidak niat, kemudian bangun siang, maka dia puasa hari itu tidak dianggap sah, tetapi harus tetap imsak. Betul. Ya, harus tetap seperti orang yang sedang berpuasa, dan diwajibkan untuk mengqadha di lain hari. Insyaallah. Pertanyaan pertama tadi sudah dijawab. Kemudian yang kedua ini Pak Yai, tentang sholat tarawih. Bagaimana sholat tarawih saya bila bacaan Fatihah saya belum selesai, kemudian saya ruku. Mungkin karena mengikuti imam, karena imam sudah membaca Fatihah, kemudian kebetulan membaca ayat yang agak pendek, kemudian karena si makmum ini membaca Fatihahnya nunggu imam rampung membaca Fatihah baru membaca Al-Fatihah, akhirnya ketika ruku tertinggal. Nah itu sholatnya bagaimana? Kemudian mungkin solusi untuk hal yang semacam ini bagaimana, Kiai? Baik. La sholata liman lam yaqra'il Fatihah. Atau dalam redaksi lain dikatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Jadi salah satu syarat dan rukunnya sholat, salah satu rukunnya sholat adalah qiraatul Fatihah. Ini berlaku bukan hanya untuk imam, tapi juga berlaku untuk makmum. Entah itu fardhon kanatis sholatu au naflan, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, hukumnya wajib membaca Fatihah. Nah ketika kita tertinggal membaca Fatihah, sementara dari awal kita tahu persis takbiratul ihramnya imam, dalam arti posisi kita sebagai makmum, muwafiq. Makmum muwafiq itu makmum yang menjumpai takbiratul ihramnya imam, maka kita wajib membaca Fatihah sampai dengan selesai. Nah bagaimana kalau kita menyelesaikan Fatihah sementara kita tertinggal beberapa rukun dari imam? Batal sholatnya. Solusinya bagaimana? Solusinya kita tetap mengikuti imam, tapi nanti di akhir setelah imam salam kita menambah lagi satu rakaat. Nah ini yang dimaksudkan oleh para ulama mazhab fikih, bahwa dianjurkan untuk para makmum ketika sholat tarawih dan ketika melihat imamnya itu dengan menggunakan kecepatan 180 km per jam, ya, dengan begitu cepatnya, maka dianjurkan untuk taqarrun bi Fatihatil kitab, taqarrun bi qiraatil Fatihah. Jadi jangan menunggu sampai imamnya itu selesai baca Fatihah baru kita baca. Yang terbaiknya itu imam baca, kita baca. Kalaupun nanti di pertengahan imam dulu yang selesai, ya kita berhenti mengaminkan Fatihahnya imam. Setelah itu imam membaca suratan, kita lanjut baca Fatihah.
Nah ini cara supaya kita tidak tertinggal untuk membaca Fatihah pada sholat tarawih yang imamnya sangat cepat atau menggunakan kecepatan tinggi gitu loh. Seperti itu. Oke. Berarti dalam kasus tadi ketika tidak membaca Al-Fatihah berarti nanti dia tetap mengikuti imam dan kemudian menambah 1 rakaat. Betul. Menambah 1 rakaat. Menambah 1 rakaat. Kemudian dianjurkan pula ketika sholat tarawih ya, betul, Kiai, untuk takorun pembacaannya dengan imam betul, agar tidak ketinggalan. Jadi begitu teman-teman, ketika sholat tarawih kita disunahkan untuk takorun, artinya membaca Fatihahnya kita itu bebarengan dengan imam. Kalau imamnya cepat. Kalau imamnya cepat. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, Kiai, ini berkaitan dengan karena mungkin mendekati Idul Fitri. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan tentang zakat. Yang pertama, panitia zakat yang mengatasnamakan organisasi atau paguyuban ini diperbolehkan atau tidak, Kiai? Diperbolehkan menjadi panitia. Diperbolehkan menjadi panitia ya. Jadi yang selama ini ada kan paguyuban membuka istilahnya bagi warga yang ingin menyalurkan zakat, gitu menampung ya, betul, menampung. Betul. Itu bagaimana? Jadi gini, boleh-boleh saja atau sah-sah saja kita menampung zakat dari masyarakat atau dari warga sekitar. Karena kan kalau dalam pengumpulan zakat itu boleh pentasarupan, bukan pengumpulan, pentasarupan zakat itu bisa dengan 2 cara. Yang pertama langsung pada mustahik, pada orang yang berhak menerima, dan yang kedua boleh dititipkan pada amil atau orang yang ditunjuk untuk mengurus masalah zakat. Lah kemudian kalau ini bukan amil, hanya sebatas panitia tok, ya boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting nanti dari panitia itu harus mentasarrufkan, harus menyerahkan kumpulan zakat dari warga atau dari masyarakat sekitar pada mustahiknya. Kapan? Sebelum sholat Idul Fitri, atau tepatnya sebelum salamnya imam dalam sholat Idul Fitri. Karena setelah salamnya imam dalam sholat Idul Fitri itu sudah tidak lagi dikatakan sebagai zakat fitrah, akan tetapi dikatakan sebagai sodakotun tatawwu'un, sodakoh biasa, sodakoh sunnah. Nah, boleh nggak? Boleh. Mengumpulkan boleh, sebatas mengumpulkan. Tapi tetap nanti ditasarufkan, tetap diberikan pada mustahiknya, pada yang berhak menerima. Seperti itu. Jadi pentasarufan zakat fitrah tadi kira-kira lebih utama yang mana, Kiai? Kita mentasarufkan langsung ke mustahik atau melalui panitia semacam organisasi atau paguyuban? Kalau memang di sekitar kita ada mustahiknya, boleh langsung ke mustahik, lebih baik. Kalaupun kita kesulitan karena dengan kesibukan atau dengan waktu yang tidak ada waktu luang untuk silaturahim dan memberikan zakatnya, kemudian di sekitar kita, di terdekat kita ada panitia yang mengumpulkan atau menampung zakat, ya nggak apa-apa, kita titipkan pada panitia. Cuman bedanya begini, ada perbedaan antara panitia dan amil. Ini menjadi catatan kita. Kalau amil itu adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah atau oleh imam untuk mengurus masalah zakat. Sementara panitia itu hanya sebatas daripada komunitas yang tidak mendapat mandat dari pemimpin atau dari imam untuk mengumpulkan zakat. Bedanya adalah kalau panitia tidak bisa menerima zakatnya, tapi kalau amilnya masih mendapat bagian zakat. Ini ya, beda kan antara amil dan panitia. Kemudian yang berlaku di beberapa paguyuban, yang berlaku di beberapa masyarakat, misalkan di musola, di masjid, yang menampung zakat, apakah itu mereka juga berhak menerima? Kalau memang dia ditunjuk dari Badan Zakat Nasional, kan begini, di Indonesia ada 3 lembaga yang resmi ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi pengelola zakat. Yang pertama Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian yang kedua LAZ itu lembaga amil zakat.
Yang ketiga adalah swadaya atau kumpulan masyarakat atau komunitas ya, yang memang ditunjuk oleh amil zakat setempat, entah itu dari kecamatan ataupun dari kabupaten. Artinya dari Las dan Basnas ini tidak menyentuh mereka karena jarak ataupun karena tempat, akhirnya tidak tersentuh oleh mereka. Maka dari Bas dan Lasnas ini memberikan izin pada sekumpulan masyarakat komunitas ini untuk mengumpulkan zakat dari warga sekitar terdekatnya. Nah, kalau memang sudah menjadi tunjukkan dari badan amil zakat atau dari lembaga amil zakat, itu dikatakan sebagai panitia. Tapi kalau ujuk-ujuk kita mendirikan sendiri, itu panitia biasa yang tidak boleh menerima zakat, karena tidak ada dalam bagian panitia itu menerima zakat gitu. Ini perbedaan antara amil dan panitia gitu. Jadi panitia yang mengatasnamakan organisasi atau paguyuban tidak boleh menerima zakat tersebut ya. Betul. Kalau tidak ditunjuk ya. Kalau tidak ditunjuk oleh lembaga resmi. Lembaga resmi. Baik, jadi begitu untuk pertanyaan nomor 4 tadi. Jadi panitia yang mengatasnamakan organisasi atau paguyuban itu sah-sah saja, dengan catatan tadi diserahkan ke mustahik sebelum salam di hari Idul Fitri. Betul, salamnya imam. Betul. Karena kalau melebihi itu maka menjadi sedekah biasa. Kemudian kalau panitia itu berarti tidak boleh mengambil ya, mengambil zakat tersebut, kemudian dengan catatan juga diserahkan benar-benar ke mustahiknya. Nah, satu lagi, ini menjadi penting juga catatan buat kita. Bedanya kita menyerahkan zakat pada panitia dan pada amil. Kalau kita menyerahkan pada amil, kita sudah keguguran, sudah tidak lagi punya kewajiban zakat lagi, karena kita sudah menyerahkan pada amil. Tapi kalau pada panitia, kita belum gugur kewajibannya. Selama itu tidak ditasarufkan, itu masih kita berkewajiban zakat. Tapi kalau sudah ditasarufkan, berarti kita sudah selesai kewajibannya. Ini perbedaan yang sangat signifikan. Ini perbedaan yang sangat signifikan.